إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa berusaha melaksanakan apa saja yang diperintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dan kebahagiaan hidup di akhirat, di dunia dan juga di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya di antara prinsip akidah seorang muslim adalah dia benar-benar meyakini bahwa Rabb-Nya, Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mempunyai anak ataupun keturunan. Hal itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, yakni tidak mempunyai anak, dan juga tidak diperanakkan, artinya ia tidak dilahirkan oleh siapapun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara atau sebanding dengannya. Ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan kufuan artinya yang semisal, yang serupa, yang setara atau sebanding. Dengan kata lain bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya, yang sebanding dengannya. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak, tidak punya keturunan, tidak mempunyai pula ayah ataupun ibu yang melahirkannya. Hal itu karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, siapa saja yang meyakini atau menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak,
atau mempunyai kedua orang tua yang melahirkannya, sungguh berarti dia telah merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menganggap kedudukan Allah itu setara atau sebanding dengan makhluk-makhluknya. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perkataan yang keji semacam ini, bahkan perkataan yang batil. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita dengan tegas bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak. Dalil yang semacam ini sangat banyak sekali. Ma'asyiral muslimin, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam pada ayat yang ke-35. Allah taala menyatakan, "Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah." Tidak pantas bagi Allah itu mempunyai anak, Maha suci Dia. Dalam ayat yang lain di surat Maryam pula di ayat 88 hingga 92, Allah taala menyatakan, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan mereka orang-orang kafir berkata, "Rabb kami yang Maha Pemurah adalah telah mempunyai anak atau mengambil anak. Sesungguhnya kata Allah, kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat-sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Hampir saja bumi terbelah dan hampir pula gunung-gunung runtuh karena mereka menyatakan bahwa Allah yang Maha Rahman mempunyai anak. Padahal tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Jin pada ayat yang ketiga, Allah taala juga menyatakan, "Wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan bahwasanya Maha tinggi kebesaran Rabb kami, Dia tidak punya istri dan juga tidak pula mempunyai anak. Nah, demikian pula dalam ayat yang lain disebutkan dalam firman-Nya yang Allah taala terangkan dalam firman-Nya di surat Al-Kahfi pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi di ayat pertama hingga kelima, "Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, yaitu Al-Quran ini, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amalan saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya." Dan juga untuk memperingatkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, mereka itu sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Sungguh alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang semakna dengan ini dalam Al-Quran sangatlah banyak. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qala Allahu kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Kata Allah Ta'ala, sungguh anak Adam telah mendustakan aku, padahal tidaklah pantas baginya berbuat seperti itu. Kemudian wasyatamani wa lam yakun lahu dzalik, dan anak Adam juga telah mencela aku, padahal enggak pantas baginya melakukan hal tersebut. Fa amma takdibuhu iyaya wa qawluhu la yu'idani kama bada'ani. Adapun pendustaan dia kepadaku, kata Allah, yakni ucapan mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepadaku. Walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih. Padahal untuk mengembalikan mereka pada penciptaan yang pertama tidaklah lebih mudah tidak lebih sulit daripada mengembalikannya. Wa amma syatamuhu iyaya, adapun celaan mereka kepadaku, kata Allah Ta'ala, fa qauluhu ittakhadallahu walada, yaitu ucapan mereka yang mengatakan bahwa aku atau Allah Ta'ala telah mempunyai anak. Wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Padahal aku ini adalah Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang tempat bergantung segala makhluk. Aku tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara denganku. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya pada hadis nomor 4974. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil ini semua menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Pertama, penetapan dan penegasan bahwa sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluknya. Dia tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai kedua orang tua yang melahirkannya. Tidak ada sesuatu apapun dari para makhluk-makhluknya yang setara atau sebanding dengannya. Kemudian yang kedua, dari dalil-dalil tadi juga menunjukkan bahwa meyakini atau menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempunyai anak adalah suatu kekufuran yang sangat besar, menentang terhadap dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia telah berani dengan lancang merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk kejahatan dan kekufuran yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil tersebut juga menunjukkan bahwa keyakinan bahwa Allah itu mempunyai anak tidaklah dibangun di atas ilmu, tetapi di atas kebodohan dan kesesatan yang sangat jauh lagi menyimpang. Dan ini juga perkataan yang sangat mungkar. Karena itu pula Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari perkataan orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa dan menganggap Nabi Isa adalah anak Allah, maka Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa kaum Nasrani itu adalah kebodohan mereka adalah tidak ada ukurannya, dan kekufuran mereka tidak ada batasnya. Saking bodohnya, saking kufurnya mereka itu. Naam, seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang kemungkaran dan kekufuran ucapan mereka tersebut, sebagaimana disebutkan tadi dalam firman Allah di surat Maryam pada ayat 88 hingga 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Rahman mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idza, sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah dikarenakan ucapan mereka tersebut. Wa tansyaqul ardu, bumi pun hampir terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan demikian pula gunung-gunung pun akan runtuh disebabkan oleh ucapan yang tersebut. Anna da'au lirrahmani walada, yakni anggapan mereka yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Rahman itu mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah untuk mempunyai anak. Ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini juga sebagai bantahan yang telak terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai anak, seperti yang diucapkan oleh orang-orang Nasrani. Karena mereka menyatakan Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam adalah anak Allah.
juga sanggahan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka juga mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Demikian pula sebagai bantahan bagi orang-orang musyrik yang mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua perkataan mereka yang sangat batil lagi mungkar tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, perkataan seperti ini adalah perkataan yang sangat-sangat mungkar, sampai-sampai Allah taala menyatakan bahwa hampir saja langit runtuh, hampir saja bumi terbelah, hampir saja gunung-gunung pun ikut akan hancur dikarenakan perkataan keji dan mungkar yang seperti itu. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bagi orang-orang yang berakal sehat tentu tidak akan pernah menyatakan perkataan yang batil semacam ini, atau bahkan menyetujuinya atau mendukungnya, karena hal itu sama saja dengan sikap sepakat dan setuju dengan keyakinan mereka yang jelas-jelas kufur lagi mungkar seperti itu. Ingatlah ma'asyiral muslimin, Allah telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya yang lain di surat Al-Baqarah pada ayat ke-120, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani, mereka tidak akan ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Ya, qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sungguh kata Allah, jika kalian mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti agama mereka setelah datang kepada kalian ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidak ada bagi kalian penolong lagi pembela sedikit pun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini semua diingatkan karena sungguhnya banyak di antara saudara kita kaum muslimin, entah karena kebodohannya, atau karena sekedar ikut-ikutannya, atau karena sekedar toleransi dan sebagainya, dengan berbagai alasan-alasan, mereka pun kemudian turut menyepakati hal tersebut dengan turut merayakannya ataupun memberikan selamat kepada mereka. Sungguh ini adalah perkara yang sangat-sangat mungkar, karena sungguhnya sama saja dengan sikap sepakat atau setuju dengan keyakinan mereka yang telah dijelaskan tadi, jelas-jelas kekufuran dan kemungkaran yang sangat besar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan dan dari dalil-dalil yang telah dipaparkan semua, bahwa sungguhnya haram bagi kita untuk kemudian mengikuti ataupun menyetujui atau menyepakati dengan apa yang menjadi pemikiran ataupun keyakinan orang-orang kafir, semacam orang-orang Nasrani, Yahudi ataupun orang musyrik yang mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Dan dari sini pula, ma'asyiral muslimin, kita bisa mengetahui dan menyimpulkan tidak boleh dan tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk kemudian turut mengucapkan atau memberikan ucapan selamat, misalnya dengan ucapan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani dan yang sejenis dengan mereka, karena hakikat Natal adalah memperingati hari kelahiran Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Dengan kata lain, meyakini atau hakikat Natal itu adalah memperingati kelahiran Nabi Isa yang dikatakan sebagai anak Allah menurut keyakinan mereka. Sehingga tidak layak dan tidak boleh pula kita menganggap ini perkara remeh, menganggap bahwa ini hanyalah perkara khilafiyah fiqhiyah saja, perbedaan pendapat dalam masalah fikih katanya. Padahal sungguh ini telah masuk dalam perkara ranah akidah,
atau keyakinan yang sangat-sangat membahayakan. Kenapa? Karena konsekuensinya jika ini dilakukan maka adalah kekufuran, baik seseorang itu menyadarinya ataupun tidak. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dalam perkara akidah yang semacam ini. Karena banyak di antara orang-orang atau kaum muslimin menganggap ini perkara remeh, sekedar mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Padahal ma'asyiral muslimin, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang keadaan mereka, orang-orang Nasrani, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Maidah pada ayat ke-72 hingga 73. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih mengatakan, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Nabi Isa Al-Masih mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian Allah juga menegaskan di ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Sungguh telah kafir orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah termasuk salah satu dari 3 Tuhan yang disebut dengan Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanyalah sesembahan yang satu, yaitu Allah. Katakan wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum azabun alim. Sungguh jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan tersebut, pasti orang-orang kafir itu akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, Allah Ta'ala menyatakan tentang orang Nasrani yang memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, adalah kafir. Allah sendiri yang menegaskan kekafiran mereka. Maka kita pun juga mengatakan mereka adalah orang-orang kafir dengan sebab itu. Demikian pula dengan sebab keyakinan-keyakinan musyrik yang lainnya. Di samping itu, oleh karena itu orang muslim tidak boleh meremehkan, apalagi sekedar menganggap halah cuman ucapan selamat Natal saja, apa masalahnya? Padahal ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa tahsabuna hainan wa huwa indallahi azim. Kalian menganggap itu perkara yang remeh, padahal sesungguhnya di sisi Allah itu adalah perkara yang sangat besar. Jangan anggap remeh perkataan kekufuran semacam itu, ya. Nah, maka orang-orang muslim yang bodoh, mereka hanyalah ikut-ikutan dengan ucapan-ucapan Natal dan sebagainya. Padahal ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang sahih pula, Nabi SAW telah mengingatkan kita, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min suhtillahi la yara biha ba'san fayahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Sungguh kata Rasulullah, ada seseorang yang mengucapkan satu perkataan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menganggap hal itu remeh, tidak apa-apa. Padahal hal itu akan bisa menjerumuskan dia ke dalam jurang neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Ucapan-ucapan yang dianggap ringan, padahal sungguhnya adalah ucapan kufur dan batil, itu akan mencelakakan pelakunya sendiri. Karena itu diingatkan ma'asyiral muslimin, jangan kita bermudah-mudah dalam urusan akidah yang sangat besar semacam ini. Apalagi sekedar dengan ucapan-ucapan dan kita hanya ikut-ikutan saja, atau mengikuti kata pemimpin kita, kata orang tua kita, kata masyarakat kita. Tapi kita harus berdiri kokoh di atas agama ini. Karena semua perkara itu tidak boleh, ya kita memang tidak boleh. Karena itu janganlah kita melakukan yang demikian tadi. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai nasihat bagi kita semua, agar kita berhati-hati dari segala macam bentuk kekufuran, termasuk di bulan semacam ini, bulan di mana banyak dikatakan sebagai liburan, kemudian di mana-mana ada terjadi perayaan yang tersembunyi,
perayaan yang diadakan di kampung-kampung, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di plaza-plaza dan sebagainya, yang seolah-olah kita pun ya hingar-bingar ikut di dalamnya tanpa sadar. Karena itu kita harus berhati-hati untuk perkara tersebut agar kita tidak jatuh dalam kekufuran tanpa kita sadari. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimus shalah.